A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Sebagai kelanjutan dari pembahasan masnawi-maknawi kita, pada kesempatan ini ada beberapa bait syair yang hendak kita bahas, ya. Pertama, dalam Masnawi, Rumi berkata, "O tash as in bongenoi nisbot harke in o tash nadorat nisbot." Jadi kalau kita mau terjemah secara lafziyah dulu, secara lafaz, o tash as, yakni api, adalah api. In bongenai, yakni melodi seruling ini atau suara seruling ini. Wanis bot, dan bukan angin. Harkein otas nadorat, siapa yang tidak punya api ini, nisbot, yakni dia tidak juga angin. Maksudnya mungkin tidak punya angin. Ya. Nah, pada hakikatnya suara lantunan dari seruling ini ya bisa kita ilustrasikan sebagai api. Dalam artian kalam atau ucapan yang hangat yang diucapkan oleh para wali-wali Tuhan, ya, ini menunjukkan atau memperdengarkan sesuatu yang indah, ya, mengandung hikmah-hikmah, mengandung perkara yang mengajak manusia pada kesempurnaan. Dan dia bukan angin. Angin di sini maksudnya adalah hawa nafsani. Jadi angin di sini hawa nafsani. Justru api di sini maksudnya ucapan yang hangat, ucapan yang mengandung hikmah, ya, ucapan yang mengajak kepada kesempurnaan dari para wali-wali Tuhan. Kan suling menyenandungkan sesuatu yang indah. Ya. Harkein otas nadorat nisbot. Jadi siapa yang tidak mempunyai api ini, semangat, bisa juga mungkin dimaknai api ini kerinduan kepada Tuhan, kan ini maksudnya, ya, kerinduan kepada Tuhan. Siapa yang tidak memiliki api ini, ya dia sama halnya tidak mempunyai kewujudan, sama halnya dia tidak memiliki arti kewujudan. Yakni kalau tidak melakukan perjalanan kesempurnaan, ya pada hakikatnya dia justru apa istilahnya, mendegradasikan dirinya. Kalau kita mendegradasikan diri, lebih baik sebenarnya ketiadaan kita. Ada riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam. Jadi siapa yang hari ininya tidak lebih baik daripada kemarinnya, maka dia merugi. Ya. Siapa yang akhirnya itu, siapa yang istilahnya hari ininya lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, atau semakin buruklah hari-hari berikutnya, kematian lebih baik baginya. Jadi seperti itu.
Karena ya istilahnya semakin menurunkan diri kita, semakin mendegradasikan diri kita, semakin mengantar diri kita ya istilahnya pada kemalangan. Ya. Ya. Bahkan derajat kemalangan juga bertingkat-tingkat. Semakin kita larut dengan kesalahan, kerugian, dosa, ya semakin mengantar kita pada istilahnya tingkatan lebih rendah daripada kemalangan. Kemalangan yang kita bahasakan neraka juga itu kan bertingkat-tingkat. Neraka yang dimaksudkan syariat itu kan alam siksaan, alam kesengsaraan, ya itu bertingkat-tingkat juga. Semakin lama kita lakukan kesalahan dosa, ya lebih baik ya kita istilahnya mati saja, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang tidak mempunyai bagian dari api ini, maka ya wujudnya, ketiadaannya itu lebih baik daripada kewujudannya. Nah, ada juga pensara memungkinkan atau mengihtimalkan suara seruling itu sebagai kinayah daripada sima. Jadi dalam tarekat Rumiyah itu mereka menjalankan yang namanya sima. Ya, sima itu banyak bentuknya. Sima itu banyak bentuknya. Ada dalam sima misalnya nyanyian-nyanyian sufistik, mendengarkan nyanyian-nyanyian sufistik, ya itu misalnya bisa dimaksudkan sebagai sima, ya mendengarkan nasihat, hikmah-hikmah, ya itu juga bisa disebut sebagai sima. Sima sebenarnya mendengar dari kata sami'ah, mendengar, sima, ya. Tapi kalau Rumi terkenal simanya itu yang menari itu. Ada tarian sufi ya menari. Ala kulli hal dalam tarekat Rumiyah ya ada seperti itu, dan ini menjadi cikal bakal juga pertentangan antara misalnya sufi dengan ahli syariah atau fuqaha ya. Karena para sufi ya membolehkan sima, mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, bahkan menari. Ya, sementara fuqaha ya memfatwakan ya tidak boleh misalnya menari. Tidak boleh mendengar musik dan nyanyian-nyanyian. Nanti Imam Khomeini itu yang melakukan juga pembaharuan dalam bidang fikih, membagi musik itu ada musik halal dan ada musik yang tidak halal. Ya. Sebelumnya agak ekstrim. Sebelumnya banyak yang tidak membolehkan, kebanyakan para fuqaha. Saya juga tidak pernah menemukan sebelum beliau. Mungkin ada sebelum beliau membolehkan, tapi istilahnya yang kemudian masyhur kemudian, dan itu yang diikuti marja-marji sekarang, ya. Sebelumnya kebanyakan mengharamkan ya yang namanya musik dan mendengarkan nyanyian ya, terlebih menari ya, menari. Kalau menari di pihak fuqaha kita tidak ada yang menghalalkan menari ya. Bahkan hatta tidak, yang boleh itu menari istri di depan suaminya boleh, atau suami di depan istri. Jadi fuqaha kita membolehkan itu. Ya. Tapi kalau menari, biasa juga mereka membolehkan di acara-acara pernikahan. Ada biasa menari, tapi perempuan misalnya di hadapan perempuan saja, kayak begitu. Ala kulli hal, ini menjadi media pertentangan juga antara fuqaha dengan sufi sima ini. Ya. Kalau misalnya saya taruhlah kalau saya mengikuti, saya lebih cenderung kepada yang muncul di Hausa, Irfan muncul di Hausa.
irfan dan sufistik yang muncul di Hausa itu tidak membolehkan yang istilahnya boleh simak yang kata-kata bijak, baca-baca syair misalnya, baca-baca syair, membaca syair, membaca syair boleh. Ya, kalau mungkin menyanyi ya tergantung fikihnya kan. Kalau fikih imam membolehkan menyanyi nyanyian sufistik mungkin. Tapi ya itu menarik. Punyanya Rumi ala kulli hal ya saya tidak berpikiran seperti itu. Ya. Jadi, nah sebagian pensyarah mengihtimalkan ya makna daripada bongkenai itu tadi ya suara seruling adalah kinaya daripada simak. Ini yang kita bisa lihat. Kemudian kata bod itu angin, nisbot ya. Jadi 2 kali di sini berulang nisbot. Di bait pertamanya nisbot dan di bait kedua atau masra istilahnya di sini misra. Misra pertamanya otas as in bon kenoi nisbot. Kemudian harkein otas nadorat nisbot. Jadi keduanya ini dari segi lapas sama jenisnya, sama istilahnya kan? Nisbot ya. Tetapi dari segi makna beda Ki. Karena yang pertama di sini bermakna ketiadaan angin, yakni anginnya di sini maksudkan hawa nafsu. Ya, jadi seorang penapak spiritual ya dia yang mendorongnya berjalan itu adalah ya otas, apalagi kalau dimaknai di sini api adalah api cinta kepada Tuhan. Nah, justru penghalang berjalannya kepada Tuhan adalah hawa nafsunya. Ya kan seperti itu. Maka hawa nafsu harus disucikan. Adapun maknanya yang kedua bukan hawa nafsu dalam hal ini. Ya. Jadi misra duanya dia itu bukan maknanya yang seperti pertama. Nah, ada juga yang memandang bahwa nisbot itu yakni tidak ada angin itu dalam misra ini bukan mengandung makna pelaknatan atau ketaksenangan ya. Bahkan maksudnya Maulana di sini berdoa ya bahwasanya dengan lutf Tuhan siapa yang mendengarkan kalamnya ya dia bisa sampai kepada kedudukan fana, yang mana kedudukan fana itu adalah tujuan puncak dari perjalanan para pesalik. Jadi ketiadaan ini maksudnya sampai kepada fana. Ya. Jadi ada pengertian seperti itu. Nah, sebenarnya di bukunya Ustadz Nur di dalam buku ini ada beliau jelaskan ya. Beliau di dalam buku ini menambahkan dari tempat-tempat lain selain dari syara ini. Beliau di dalam menerjemahkan makna syair dia sudah menerjemahkan secara makna ya. Berbeda misalnya yang saya terjemahkan di sini masih agak dekat kepada lafaznya ya. Yang mana kalau saya menerjemahkan tentu berbeda karena saya akan berusaha menerjemahkan lebih dekat daripada arti lafzianya terlebih dahulu. Nanti pemaknaannya yang kurang lebih untuk terpahami orang. Bukan misalnya langsung menerjemahkan dengan maknanya. Ya, sehingga orang kehilangan dari bahasa asli syairnya. Ya. Seperti di sini otas isk as ke andarnai fatot. Jadi apilah ya atau api adalah cinta kalau dimaknai sini. Otas iskat api adalah cinta.
keandarnai patot, yang jatuh di dalam seruling, ya. Juses eskas keandar mai patot. Juses itu artinya sebenarnya mendidih, ya. Juses itu mendidih, mendidih apa yang bisa kita maknai? Juses itu artinya mendidih. Juses eskas, jadi bara, ya. Mungkin bara adalah cinta, ya. Bara adalah cinta yang jatuh di dalam mei. Mei itu arak sebenarnya, yakni anggur yang apa istilahnya, anggur yang mencapai titik didih tertentu, ya, ya itu yang disebut mai, arak. Tapi begini, bahasa sufi itu banyak menggunakan kata arak, kata mabuk, tapi bukan arak dan mabuk yang dimaksudkan fikih, bukan fikih, maksudnya yang ya masyarakat lakukan, bukan itu, ya. Maksudnya itu dia mengalami suatu kondisi terpersona, mabuk, cinta ilahi dan lain sebagainya, yakni sesuatu yang dalam aspek itu maknawiyah, ya. Nah, jadi maksudnya begini, apabila seruling itu melantunkan, ya, suara yang apa istilahnya, kan seruling itu bisa dibuat melantunkan suara hazan yang menyedihkan, ya, menyedihkan. Kan bunyi seruling itu bisa diantarkan pada suara yang menyedihkan, seperti misalnya kalau seruling-seruling Sumatera itu fenomena alam, biasanya agak suara-suara kealaman kan. Orang Makassar itu sindrilinya itu kan ada suling sindrilinya itu orang Makassar kan. Ya, dia kan lantunannya itu kada hazan gitu kan. Ya, sedih, ya. Ya. Jadi seruling, ya, istilahnya dia melantunkan suara rintihan, suara sedih, ya. Itu dikarenakan oleh, ya, api cinta. Jadi itu dikarenakan oleh api cinta, ya, yang mana, ya, jatuh di dalam seruling itu, sehingga seruling itu melantunkan suara yang sedih, suara yang kayak seperti rintihan. Jadi istilahnya ini kan ilustrasi tadi, yakni ketika manusia jauh dari fitrahnya, jauh dari aslinya, dia rindu kembali, ya, sehingga senantiasalah dia merintih kesedihan, ya. Nah, gambarannya seruling di sini adalah insan kamil, yang insan kamil ini, ya, melantunkan suara-suara nasihat-nasihat, ya, untuk kembali kepada asal, ya, mengajak manusia untuk kembali kepada asal, ya. Nah, kemudian apa sini? Jadi apabila arak ini tadi mendidih, itu pun dikarenakan oleh didihan cinta. Jadi kalaupun misalnya araknya itu terbakar, ya, itu dikarenakan terbakar oleh api cinta. Nah, di sini pensara menjelaskan masalah cinta. Jadi pada hakikatnya, ya, cinta itu tidak lain bersumber tentunya dari, ya, hak subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Nah, di dalam teori filsafat Platonis juga itu terdapat pembahasan tentang cinta seluruh maujud-maujud. Jadi cinta itu mengalir pada seluruh maujud-maujud, ya. Dalam artian setiap maujud itu mempunyai kerinduan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, ya. Dan pada prinsipnya penyebab gerak daripada maujud-maujud itu tiada lain adalah kerinduannya kepada kesempurnaan. Jadi
pada hakikatnya kalau saya punya gambaran di buku Miskat Irfani itu, di buku-buku Miskat Irfani, jadi busur turun, gerak busur turun itu juga didasari oleh cinta. Gerak busur naik juga didasari oleh cinta. Sebagaimana juga diisyaratkan sebuah hadis qudsi, ya, yang ma'ruf, ya, biasa dijadikan sandaran juga oleh urapa, kuntu kanzan makhfian, ada kata fa'ahbabtu an u'rab fa'alaktul khalqa likai u'rab. Jadi dalam riwayat ini, hadis qudsi ini, Tuhan mengatakan kuntu kanzan mahfian. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Fa'ahbabtu. Jadi ahbabtu itu maknanya aku cinta, aku senang. Fa'ahbabtu, aku cinta, aku senang. Ya, fa'ahbabtu an u'rab. Aku cinta untuk dikenali. Fakhalaqtul khalqa, maka aku menciptakanlah ciptaan likai u'rab, supaya aku dikenali. Jadi gerakan busur turun itu didasari oleh cinta Tuhan terhadap dikenali dirinya, cinta pada dirinya untuk dikenali. Cinta untuk dikenali ini asas daripada busur turun. Nah, busur naik juga karena semua mewujud, ya. Karena ini cinta mengalir pada semua mewujud, maka atas dasar ini juga yang menggerakkan mereka untuk mencapai lebih sempurna. Mencapai, kalau kita istilahkan adalah sampai kepada hak subhanahu wa ta'ala. Di sini ada panjang lebar penjelasan tentang istilahnya kata ishq, ya, yang dari segi pendekatan kata, ya, dari kata ashq, ya. Di sini juga dijelaskan Ustadz Nur, ashq artinya itu melengket, ya. Itu sebagaimana pohon benalu. Pohon benalu itu kan melengket pada pohon lain. Jadi dia bahkan melilit pohon lain dan naik. Ya, jadi cenderung naik, artinya ishq. Nah, dijelaskan juga bahwa ishq itu tidak punya, apa istilahnya, kata ini tidak digunakan di dalam Al-Quran, juga tidak digunakan di dalam riwayat ma'thura atau doa ma'thura, doa-doa, ya. Tapi terdapat di dalam riwayat. Jadi di dalam riwayat, jadi kita bedakan doa ma'thura dengan riwayat. Meskipun keduanya sebenarnya bisa disebut hadis riwayat, ya. Juga tidak ada dalam ayat suci Al-Quran. Nah, kenapa begini? Ada kecenderungan orang berpikiran negatif, ishq, ya. Nah, dia ingin mengatakan bahwa penggunaan kata itu sebenarnya tidak ada dimensi negatifnya, ya. Meskipun juga tidak ada dalam ayat suci Al-Quran serta di doa ma'thura, tapi ada dalam riwayat. Nah, juga ishq itu tidak digunakan di zaman jahiliyah. Jadi tidak ada juga penggunaannya ishq itu di zaman jahiliyah. Jadi istilahnya kan zaman jahiliyah itu dulu orang membuat syair-syair, ya syair-syair yang istilahnya tidak ke Tuhan, ya, hal-hal yang negatif, ya, seperti itu. Jadi ingin mengutarakan semacam penggunaan kata ishq itu bukanlah sesuatu yang negatif. Nah, bahkan dikatakan Tuhan itu punya sifat ishq. Jadi Tuhan itu punya sifat ishq. Begini, sebenarnya Tuhan itu punya sifat hub, mahabbah, cinta. Jadi ishq dengan mahabbah itu sama maknanya, adalah cinta juga. Jadi ishq juga cinta, mahabbah juga cinta. Jadi Tuhan punya sifat ishq dalam artian karena Tuhan punya sifat mahabbah. Ya. Ya, ini kita jangan terjebak dari dimensi lafaz. Yang penting yakni makna cinta, ya. Makna cinta itu yakni Tuhan mempunyai sifat cinta. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang
Risalah 6 dari Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ini filosof juga, mereka hidup juga pada abad tertentu dan mereka punya karya. Terutama tentang cinta, dia mempunyai karya yang kompleks, ya. Nah, singkat pandangannya bahwasanya sebahagian ada yang mencela cinta dan memandangnya sebagai sesuatu yang buruk. Sebagian lagi memandang sebagai keutamaan nafsani dan memujinya. Sebagian lagi ada yang istilahnya memandang sebagai kegilaan ilahi. Dan sebagian lagi ada yang memandang sebagai suatu penyakit. Akan tapi tidak ada satupun di antara pandangan ini yang sampai kepada hakikat sebenarnya. Ya. Sebagian lagi dari hukama memandang bahwa cinta itu tiada lain, ya, jadi dia menggunakan kata ishq itu tiada lain adalah mahabbah yang berlebihan. Mahabbah yang istilahnya berlebihan terhadap seseorang atau sesuatu, ya. Ya. Nah, dengan memperhatikan makna ini, maka tidak ada seseorang pun yang tidak mempunyai ishq, ya. Sebab pada akhirnya setiap orang itu, ya, dia mempunyai cinta terhadap sesuatu. Nah, jadi sebahagian juga memandang cinta itu sebagai apa istilahnya, kerinduan yang sangat untuk terjadinya kesatuan. Ya. Rusbahon Bakli berkata di antara sifat hak, ya, adalah ishq. Jadi ishq itu adalah kesempurnaan cinta. Ya, jadi ishq ini adalah kesempurnaan cinta. Sementara cinta itu adalah sifat hak. Nah, makanya kemudian dia mengatakan jangan kita salah di dalam misalnya terjebak persoalan kata ishq dan mahabbat. Tapi ini bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Arab. Bahasa Arab juga ishq. Oh, ada juga. Iya, bahasa Arab memang ishq. Tadi kan kita mahabbah ini, Pak, bahasa Arab. Mahabbah juga. Jadi dalam bahasa Arab itu kata cinta bisa Dua saja itu yang familiar juga. iya, mawaddah juga cinta. Ya, Mawaddah juga cinta. Jadi dalam bahasa Arab ini ishq, mawaddah, mahabbah, kita terjemahkan cinta. Ya. Tapi biasanya ya ishq itu begini. Ishq itu memang banyak digunakan dalam syair-syair atau nyanyian-nyanyian berkonotasi cinta kepada misalnya ini, ya, yang negatif. Tapi ya Rumi dalam penggunaannya tentu tidak penggunaan makna di situ, makanya di sini dijelaskan tentang penggunaannya itu yang tidak melulu masalah negatif. Ya. Nah, kemudian Azizuddin Nasafi dalam bab ishq berkata, malah dia berkata ishq itu adalah burak salikon, ya, dan kendaraan pesalik. Jadi cinta itu adalah kendaraan pesalik. Nah, kalau di dalam buku saya yang menjadi hall itu di dalam pembahasan hall mahabbah, bukan ishq. Kita tidak pakai kata ishq, tapi pakai kata mahabbah. Ya. Jadi tidak memakai kata ishq, maka memakai kata mahabbah. Tapi di sini Azizuddin Nasafi di dalam bab ishq, jadi dia justru menulis bab tentang ishq. Dia mengatakan ishq adalah
burak salikun. Burak itu yang sebagai kendaraan Nabi di dalam Mi'raj. Ya, artinya isk itu adalah kendaraan para pesalik. Nah, apa saja yang akal misalnya dapatkan dalam waktu yang dia butuhkan selama 50 tahun, tetapi ya dengan X dia bisa dapatkan dalam sekejap. Ya, seperti itu. Ya. Ya, dan seorang pecinta ya dengan menyucikan dalam dirinya, batinnya, ya, misalnya seorang salik, ya, dia tidak mampu mencapai tersebut dengan 100 cele. 100 cele itu 40, amalan 40 hari. Artinya dia 100 kali melakukan 40 hari, dia tidak dapat capai, tapi pecinta dengan cinta bisa mencapainya dalam sekejap mata. Ya. Jadi pada hakikatnya memang cinta, kalau di dalam pembahasan nanti kita sampai di situ, mahabbah, cinta, ya ini bisa menjadi kendaraan untuk menyampaikan kepada Tuhan, karena dengan cinta segala sesuatu bisa tak terhiraukan, kesulitan, derita, ya semuanya itu bisa tidak terasakan dengan jalan cinta untuk sampai kepada Tuhan. Jadi semua pengalaman-pengalaman ya bisa diselesaikan dengan cinta. Saya kira ini saja kita dulu bahas pada kesempatan ini. Oh, masalah.